Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya doakan semoga Anda semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, ketemu kembali bersama saya Anisah ya di video pembelajaran mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan materi mengenai yang pertama apa itu data ya, pengertian data, kemudian pengertian informasi, kemudian pengertian sistem informasi dan software aplikasi, kemudian apa itu basis data. Baik, kita akan menginjak ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian data. Definisi data ya, kalau kita balik lagi sesuai dengan materi kita mengenai basis data ini, tentunya term pertama atau hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian dari apa itu data ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini di mana pengertian dari data itu adalah fakta ya atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Bisa kita garis bawahi di sini bahwasanya fakta merupakan segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita dan memang sudah terbukti kebenarannya gitu ya. Nah, nantinya ya fakta ini haruslah bisa dicatat dan disimpan pastinya ya. Kemudian pengertian data yang kedua adalah ukuran objektif, atribut atau karakteristik dari entitas ya, seperti orang-orang, tempat, benda atau kejadian. Jadi pengertian data yang kedua ini yang mungkin perlu kita garis bawahi adalah ada kata-kata entitas di sini. Apa sih entitas ya? Kalau kita berbicara entitas ini adalah objek yang bisa kita bedakan di dunia nyata ya. Jadi data itu merupakan ukuran objektif atribut dari suatu objek ya. Contohnya apa sih ya? Contoh entitas itu seperti apa ya? Jadi kalau kita berbicara entitas tadi merupakan sebuah objek yang bisa dibedakan di dunia nyata. Kalau misalkan lingkupnya adalah suatu perguruan tinggi, misalkan di sana ada salah satu sistem informasi akademik ya. Nah, di dalam sistem informasi akademik ini ya di sana bisa kita temukan ya suatu objek ya, suatu entitas. Salah satu contohnya adalah entitas mahasiswa, di mana nantinya ya entitas mahasiswa ini pasti memiliki sifat atau karakteristik ya yang dimiliki oleh si entitas ini, si objek ini. Nah, itulah yang dinamakan sebagai atribut yang nantinya atribut inilah yang nantinya akan kita simpan ya. Jadi kalau misalkan kita ambil sebuah contoh tadi ada data mahasiswa atau entitas mahasiswa, maka di dalamnya akan ada atribut, contohnya adalah NIM ya. NIM itu merupakan atribut yang dimiliki oleh mahasiswa. Selain NIM mungkin ada nama gitu ya, nama mahasiswanya, kemudian alamat mahasiswanya ya, dimana nantinya fakta ini ya tentunya akan dicatat dan disimpan ya. Selanjutnya, pengertian data adalah representasi fakta yang mewakili suatu objek ya, seperti pelanggan, karyawan, mahasiswa, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya ya. Ini saya ambil dari salah satu buku Indrajani ya. Mengenai pengertian dari data ini. Jadi untuk pengertian data yang ketiga yang perlu digarisbawahi adalah fakta. Di sini ya ada fakta ya, suatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita yang mewakili suatu objek. Nah, objeknya tadi contohnya di sini adalah pelanggan ya. Kalau misalkan ada objek pelanggan di sana ya, tentunya fakta yang bisa kita simpan di sana adalah suatu objek pelanggan ini pasti memiliki nama pelanggan gitu ya, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan. Begitu juga dengan objek karyawan ya. Jadi objek karyawan ini pastinya
akan memiliki nomor induk karyawan, ada namanya, nama karyawannya siapa gitu ya, kemudian alamatnya di mana dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mahasiswa seperti yang sudah saya jelaskan tadi di pengertian data yang kedua, yaitu kalau misalkan tadi ada objek mahasiswa, tentunya fakta yang bisa kita simpan ya, yaitu berupa atribut tadi. Salah satunya contohnya adalah NIM ya, nomor induk mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswanya, ada alamat email misalkan gitu ya, nomor teleponnya dan lain sebagainya. Di mana nantinya ya data-data ini bisa disimpan ya dalam bentuk bisa angka, bisa huruf ya, bisa simbol, bisa teks. Kalau kita berbicara teks berarti nanti datanya itu bisa disimpan dalam bentuk gabungan antara angka, huruf maupun simbol. Atau datanya juga bisa disimpan dalam bentuk gambar ya. Kalau misalkan saya ambil satu contoh, tadi ada objek mahasiswa, misalkan ada atribut yang berupa foto misalkan, maka nanti foto itu akan bisa kita simpan dalam bentuk gambar ya, atau bunyi ya, atau bunyi, dan bisa juga kombinasinya, berarti ini kombinasi antara gambar dan bunyi gitu ya. Itu adalah pengertian dari data ya, menurut yang saya ambil dari bukunya Indrajani tahun 2014 ya. Mungkin itu ya yang harus kita pahami ya mengenai definisi apa itu data ya. Nah, kalau misalkan kita ambil sebuah contoh lagi tadi ya, kalau misalkan NIM mahasiswa, misalkan datanya itu disimpan dalam bentuk angka, bisa disimpan dalam bentuk angka, bisa juga dalam bentuk huruf ya, bisa juga dalam bentuk teks gitu ya. Jadi tergantung nanti memang kenyataannya itu seperti apa sih gitu ya. Data yang sebenarnya kalau misalkan nama mahasiswa disimpan dalam bentuk apa datanya gitu. Kalau misalkan ada gabungan antara angka, huruf dan simbol ya, mengandung unsur itu pada saat kita menyimpan data nama mahasiswa, maka kita bisa menentukan bahwasanya tipe datanya adalah bertipe data teks gitu ya. Jadi datanya nanti disimpan dalam bentuk teks. Nah, mungkin ya itu untuk definisi dari data. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai definisi dari informasi ya. Apa sih informasi itu ya? Kalau kita berbicara informasi, di sini sumber dari informasi itu tadi adalah data ya, seperti apa yang sudah kita bahas di awal gitu ya mengenai data. Nah, kalau secara definisinya ya menurut Tata Sudapri di sini bahwasanya informasi ini merupakan data yang telah diproses. Jadi data yang ada tadi ya itu diproses sedemikian rupa ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti ya bagi si penerimanya ya, dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang ya. Ini adalah pengertian dari informasi. Dan kalau saya analogikan, misalkan nih ada suatu data, misalkan data di sini contohnya adalah data nilai misalkan gitu ya. Misalkan sistemnya adalah sistem informasi akademik, di sana akan ada data nilai, maka data nilai tadi itu memiliki atribut, misalkan ada nilainya nilai UTS gitu ya, kemudian ada nilai absensi, ada nilai UTS, kemudian ada nilai UAS ya. Itu data itu kemudian kita proses ya, kita lakukan perhitungan ya, sehingga nanti datanya itu juga telah diproses, bisa disimpan ya. Kemudian data yang sudah disimpan tadi juga langsung bisa kita ambil dari informasinya ya, sehingga menghasilkan suatu informasi ya. Informasi ini misalkan setelah dilakukan perhitungan tadi 10% absensi misalkan ya proses perhitungannya, kemudian 20% tugas, kemudian ditambah lagi 30% UTS, kemudian 40% UAS, maka diperolehlah nilai akhirnya yaitu 81 misalkan. Maka kita bisa menyimpulkan ya, output yang dihasilkan di sini misalkan muncullah angka 81 tadi. Itu berupa informasi bahwa dengan nilai akhir 81 berarti mahasiswa ini dinyatakan lulus ya, sangat baik. Maka nantinya informasi ini bagi si penerima ya, penerima itu
bisa dijadikan sebagai prosesnya dia di dalam pengambilan suatu keputusan. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan mahasiswa tahu bahwa dia mendapatkan nilai 81, berarti proses belajar selama 1 semester ini sudah baik tentunya, dan bisa terus ditingkatkan, dievaluasi sedemikian rupa biar nantinya di semester-semester selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya pengertian atau analogi dari bagaimana data tersebut diproses hingga menjadi suatu informasi ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, setelah kita tahu apa itu data, apa itu informasi, selanjutnya adalah peran dari informasi ini dalam suatu perusahaan ya. Pastinya ya, informasi ini begitu penting ya, karena dia merupakan suatu aset ya, aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Apalagi di era sekarang, siapa yang mempunyai informasi maka dia akan menjadi pemenang. Kenapa dikatakan demikian? Karena siapapun dia gitu, perusahaan yang mempunyai informasi yang oke gitu ya, informasi yang setiap saat bisa dia dapatkan gitu ya, dan melakukan analisis dari informasi yang dia dapatkan sehingga menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang yang kalau keputusannya itu bisa didapatkan secara cepat, maka akan bisa mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu perusahaan itu ya. Jadi makanya di sini informasi itu sebagai aset, siapapun yang mempunyai informasi akan menjadi pemenang karena tadi ya, informasi yang dihasilkan itu bisa kita jadikan sebagai sumber di dalam pengambilan suatu keputusan sehingga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian informasi ini nantinya akan menjadi aset ya. Informasi ini menjadi aset di dalam suatu perusahaan, di mana kalau dulunya kita kenal dengan 4M ya, di mana di sana aset yang dimiliki perusahaan biasanya ada mesin, ada material, ada manusia, ada modal, dan yang sekarang ditambah dengan 1I gitu ya, yaitu informasi. Begitu pentingnya informasi ini sehingga harus dihasilkan sedemikian rupa ya, karena dia merupakan suatu aset di dalam perusahaan dan harus dikelola sedemikian rupa ya. Nah, karena sumber dari data tadi adalah sumber informasi adalah data, makanya perlu dikelola dengan baik ya. Data ini perlu kita kelola dengan baik sehingga nantinya bisa menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya nih agar data ini bisa kita kelola dengan baik? Tentunya dengan menerapkan konsep database ini atau basis data. Tentunya data-data yang ada di dalam suatu perusahaan bisa dikelola dengan baik, tentunya dengan menggunakan basis data ini atau menggunakan konsep database ya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita tahu tadi apa itu data, kemudian apa itu informasi gitu ya, sumber dari informasi itu apa sih gitu ya, kemudian kenapa sih informasi itu sangat penting di dalam suatu perusahaan gitu ya. Tadi kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan bahas sedikit ya mengenai sistem informasi ya. Sesuai dengan jurusan Anda, ada yang sistem informasi, ada yang teknik informatika gitu ya. Apa sih sebenarnya sistem informasi itu apa gitu ya. Kita mungkin sudah sering ya mendengar kata-kata atau istilah ini gitu ya, istilah dari sistem informasi. Nah, kalau misalkan secara definisinya, sistem informasi itu merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang ya. Jadi dalam sistem informasi itu terdapat komponen-komponen ya yang saling berelasi ya, yang saling berhubungan ya antara satu dengan yang lainnya, di mana di dalam suatu sistem informasi itu akan ada kombinasi dari orang-orang ya. Kemudian ada hardware gitu ya, penggunaan ada hardware-nya, ada software pastinya gitu ya. Kemudian ada jaringan komunikasi yang digunakan di sana ya.
Kemudian sumber daya datanya ada gitu ya, itu database ya. Jadi sebuah sistem informasi biasanya sudah terkoneksi atau terhubung dengan suatu basis data, di mana dengan menggunakan basis data ini bisa dilakukan pengumpulan data ya. Data itu bisa dikumpulkan, kemudian data yang ada bisa diubah, kemudian juga bisa disebarkan ya informasinya di dalam suatu organisasi ya. Nah, kira-kira itu ya sistem informasi pengertiannya. Kemudian menurut Indra Jadi juga saya kutip di sana ya, bahwasanya pengertian dari sistem informasi itu merupakan sekelompok elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan. Nah, maksud dari sekelompok elemen ini bisa di dalamnya tadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di atas ya. Berarti ada kombinasi antara orang, ada hardware, ada software, jaringan komunikasi, ada basis datanya gitu ya. Sehingga dengan basis data tadi bisa mengumpulkan, kita bisa menyimpan datanya, kita bisa mengubah datanya, kita bisa menyebarkan informasi di dalam sebuah organisasi ya. Nah, contohnya apa sih sistem informasi gitu ya? Kita mungkin sering mendengar juga gitu ya, banyak sekali sistem informasi yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Ada tadi seperti di awal sudah saya singgung sedikit gitu ya mengenai sistem informasi akademis gitu ya. Kemudian ada sistem informasi penggajian, di mana nanti sistem informasi ini bisa menghasilkan suatu informasi-informasi yang berkaitan dengan proses penggajian. Kalau sistem informasi akademik tadi berarti informasi yang dihasilkan nantinya bisa digunakan untuk yang berkaitan dengan akademis ya. Kemudian ada informasi persediaan gitu ya. Berarti nantinya bisa menghasilkan suatu informasi-informasi mengenai persediaan dalam suatu perusahaan. Begitu juga dengan informasi penjualan gitu ya, sistem informasi pembelian. Jadi setiap sistem informasi yang ada ini sebenarnya prosesnya sebelum bisa menghasilkan suatu informasi, di sana ada proses input ya, input proses output ya. Data di input, kemudian diproses, diolah, kemudian datanya disimpan, kemudian kalau misalkan kita ingin mendapatkan kembali informasi yang berkaitan dengan data tersebut ya, maka kita bisa melakukan pencarian terhadap data yang sudah tersimpan di dalam basis data tersebut ya. Mungkin itu ya. Jadi intinya di dalam informasi ini biasanya sudah ada sumber daya datanya gitu ya, ada database di sana. Jadi berbicara sistem informasi pasti dia sudah biasanya sistem informasi yang terkomputerisasi ya, tentunya ya sudah terintegrasi atau sudah terhubung ya, terkoneksi dengan suatu basis data. Nah, kemudian ada pengertian dari software aplikasi ya. Apa pengertian dari software aplikasi? Apa sih bedanya gitu ya? Kalau mungkin di kehidupan sehari-hari kita gitu ya, mungkin kita dari SD lah gitu ya, sudah banyak ya diajarkan mengenai cara pemakaian dari software aplikasi, di mana dengan menggunakan software aplikasi ini bisa menyelesaikan tugas-tugas khusus ya, yang mana nanti tugas-tugas khusus ini dari pemakai komputer. Misalnya kita ingin membuat suatu dokumen atau membuat suatu laporan misalkan gitu ya, maka kita bisa menggunakan software aplikasi Word ya, Microsoft Word ya. Jadi punyanya Microsoft Office gitu ya. Di mana salah satunya di sana ada Microsoft Word, yang mana kalau kita misalkan ingin membuat suatu dokumen atau membuat suatu laporan gitu ya, dan ingin membuat tabel dan lain sebagainya, di sana ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas khusus tersebut. Banyak sekali ya software aplikasi, ada Microsoft PowerPoint gitu ya. Kalau misalkan kita ingin presentasi, kita bisa menggunakan software aplikasi PowerPoint ini gitu ya, membantu kita untuk bisa mempresentasikan apapun untuk memberikan informasi kepada orang lain ya. Nah, selanjutnya pengertian dari setelah kita bahas tadi ya, ada pengertian data, pengertian informasi gitu ya, kemudian sistem informasi, kemudian software aplikasi. Kita juga di sini akan diarahkan gitu ya. Tadi kita sudah berbicara database, sebuah sistem informasi itu pasti sudah terkoneksi dengan database. Jadi kalau misalkan di sini manajer ya sebagai
pengambil suatu keputusan. Maka seorang manajer bisa berhubungan dengan suatu sistem informasi, di mana sistem informasi ini akan berhubungan dengan suatu database, di mana nantinya si manajer berdasarkan pengetahuannya bisa mengambil menggunakan pengetahuan yang diturunkan dari database ini untuk keunggulan kompetitif, yaitu untuk pengambilan suatu keputusan. Ya, kemudian sebagai profesional teknologi informasi, tentunya pada saat dia ingin mendesain atau merancang suatu sistem informasi, di sana pastilah ada peran profesional TI di sana, di mana seorang profesional TI biasanya akan melakukan analisis-analisis, akan menganalisa kebutuhan-kebutuhan sistem yang ingin kita kembangkan, kemudian akan merancang sistem-sistem yang diperlukan, dan kemudian melakukan implementasi sehingga nantinya sistem informasi ini bisa dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu informasi yang mana informasinya ini bisa dimanfaatkan untuk pengambilan suatu keputusan, ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di sini adalah pengertian dari apa itu basis data. Mungkin dari awal gitu ya, secara bertahap kita ingin tahu sebenarnya sesuai dengan materi kita, yaitu tentang basis data gitu ya. Maka di slide kali ini ya diharapkan bisa mampu untuk menjelaskan lah ya, nantinya paham mengenai apa itu basis data, di mana di sini definisi basis data secara harfiah adalah basis data itu sesuai dengan katanya ada dua kata ya, basis dan data. Apa sih itu basis? Basis itu adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Dan data tadi sudah kita bahas di awal gitu ya, mengenai pengertian data. Jadi gabungan antara basis dan data ini nantinya akan menghasilkan suatu definisi basis data secara harfiah ya. Nah, selanjutnya apa itu basis data, bagaimana menjadi apa pengertian dari basis data itu dilihat dari definisinya secara istilah, di mana di sini basis data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang ya, seperti himpunan kelompok data atau arsip. Jadi berbicara basis data ya di dalamnya pasti ada data ya. Datanya itu bukan berdiri sendiri, tapi dia akan saling berhubungan dengan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat digunakan kembali dengan cepat dan mudah. Jadi tujuannya sebenarnya kenapa kita melakukan mengelompokkan data yang saling berhubungan ini, diorganisasikan sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa ya, sehingga tujuan akhirnya sebenarnya adalah agar nantinya pada saat kita ingin menggunakan kembali datanya itu, kita bisa mendapatkannya dengan cepat dan mudah. Jadi informasi yang kita hasilkan juga bisa dihasilkan secara cepat dan mudah ya. Kemudian kumpulan data yang saling berhubungan ya. Jadi pengertian dari basis data juga adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Mungkin yang perlu digarisbawahi di sini ya, jika kita sudah menggunakan basis data, tentunya akan mengurangi adanya pengulangan atau redundansi data yang tidak perlu ya. Jadi ini bisa diminimalisir kalau kita menggunakan basis data, yang mana nantinya sangat penting ya. Kalau misalkan datanya berulang-ulang disimpan, tentunya nanti akan menyebabkan data tersebut tidak konsisten ya, tidak konsisten. Itulah mengapa di dalam konsep basis data harus dihindari yang namanya redundansi. Kemudian pengertian dari basis data juga adalah kumpulan file atau tabel yang saling berinteraksi yang disimpan di dalam media penyimpanan elektronis. Jadi di sana ya akan ada file ya, akan ada data, sebenarnya istilahnya adalah file atau tabel yang saling berinteraksi ya. File tabel ini saling berinteraksi yang disimpan di dalam media penyimpanan elektronis ya. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.